Hari ini bersama Jovi dan Kezia, apa kabar kalian semua? Baik, terima kasih Bang Radit. Dia sering banget ketemu Anissa. Iya. Iya main paddle. Main pedal? Event. Oh, Main paddle belum. belum. Kamu belum main? Katanya udah main paddle. Besok. Besok siang. Sama Nisa. Kenapa? Tahu nggak Anissa itu baru tadi pagi gue dibangunin jam 8. 3 jam main pedal. 3 jam. Bang Radit ikut kan? Aku Tadi lihat pagi fotonya. ya. Jadi ceritanya tuh gini, gue tuh dijorokin sama dia, diceburin main pedal karena dia minta ditemenin. Oke lah, main pedal lah. Nah, teman-teman gue, ini kayak di sini nih, tuh yang anak-anak sini, kalau main pedal kan ada grup-grupnya. Terus si Citra Kirana suka bikin game-game pedal juga bareng-bareng mereka. Nah, si Reskinya, suaminya itu sama teman-temannya. Seperti laki-laki pada umumnya punya teman-teman kan. Iya. Gue kan gak punya temen nih, jadi gue nggak ada teman main pedal. Akhirnya gabung ke ibu-ibu itu. Oh, jadi biasanya enggak. Nggak pernah ada, nggak pernah punya grup Tadi pertemanan. kamu lihat kan fotonya? Nih tuh ibu-ibu semua. Tadi aku Iya. bilang, tuh kan Bang Radit aja mau ikut. Nah masalah yang paling jago di foto itu siapa tadi di foto? Oke, jadi lo belum pernah main pedal sebelumnya? Udah Main. beberapa kali Aku sama tarik dia. terus. Oh udah, oke. Tahu kan yang pakai apa aplikasi Americano itu kan? Nomor 1 Citra Kirana jago banget. Ciki jago banget. Oke. Nomor 2, aduh lupa lagi. Nomor 2 siapa ya? Nomor 2 ada temannya Nisa main. Terus Bang Radit di mana nih? Gue nomor 3. Oh, not bad. Not bad. Tapi cewek-cewek semua dia. Bagus Not dong bad. ya. Berarti ada Bagus dong, ada ya. basic tenis. Ada. Oh, basic tenis ada. pantas. Tapi nggak. Ini main pedal juga baru beberapa kali. Cuman kalau basic tenis ngebantu. Banget. Lo gimana? Kok sampai dia bilang, lihat tuh si Bang Radit aja main pedal, berarti ada penolakan. Enggak, soalnya dia tuh susah ikut diajak main pedal tuh susah. Nah, biasanya kan orang-orang cowok-cowoknya kan yang kayak, ayo pedal lagi. Nah, kalau aku malah enggak. Aku yang hampir setiap hari, dia enggak. Kayaknya cewek-ceweknya deh. Masa sih? Padahal tuh lebih girl oriented gitu, nggak tahu kenapa. Karena Ih, parah lucu-lucu. banget kamu. Karena lucu ininya, outfitnya lucu. Iya. Mereka bisa foto. Benar. Adisa tuh sampai nyewa fotografer sebelum main. Iya, aku juga kadang gitu lagi. Nah, tuh. Wow. Jadi foto dulu sebelum main supaya Supaya ya bagus aja. ya nggak keringetan. Jujur dia udah punya sekitar 25 outfit paddle sih. Enggak, Jadi tapi emang ntar nggak pas masuk lagi akal. main juga foto-foto juga. Oh, Biar gitu? candid-candid gitu. Oh gitu. Tapi emang seru sih tadi 3 jam dan besok main. Main. Jam berapa? Jam 4 kalau nggak salah. Jangan gue ikut lagi. 2 jam. 2 jam besok. Tadi gila sih 3 jam. Tapi enjoy kan? Enjoy. Untuk usia-usia segini enjoy. Kalau tenis kayaknya larinya lebih Iya. ini. Tapi dia nggak main apa-apa, golf gitu nggak? Enggak. Basket kan dia Basket. awalnya. Oh basket. aja. Tapi yang lain nggak ya? Dulu kita suka main futsal dulu. Ingat nggak lu? Aduh. Ingat nggak dulu? Dulu, tapi sekarang udah nggak lagi. Dulu. Dulu si Anissa itu kalau gua main futsal sekarang harus pakai jam ini menghitung detak jantung. Oh, ya soalnya Sama dong. ngeri ya. Soalnya udah Ngeri ya. soalnya ngeri ya, resiko umur. Oke, jadi gua tuh sering ngelihat konten kalian di TikTok. Entah kenapa lewat terus. Mungkin betul kata dia tadi butuh saran-saran. Enggak lah. Aku tuh sebenarnya kalau ngomongin all jokes aside atau Iya. relationship gitu ya sama orang yang udah menikah justru kayak agak aduh. Lo nggak apa-apa, ini Gitu, kan ngerti nggak masalah ini aja, masalah perspektif aja Iya, kan. iya, Ada iya. yang udah pernah, maksudnya nikahnya atau mungkin mengalami dilema-dilema ini yang kalian suka ditanyain dan kalian Iya. jawab. Ada yang belum kan? Iya, iya. Berarti kan ada yang ideal dan ada yang praktikal kan? Benar, Iya. benar. Iya, iya, iya. Benar. Ngerti. Jadi kan kita bisa elaborate nih jadinya nih. Benar, betul. Oke. Nih, all jokes aside ini sendiri, itu gue baru ngerti ternyata singkatan nama kalian. Joe sama Kaz. Iya. Oh, karena pas awal lewat, apa nih, ini ngelawak apa gimana nih? Ini Kan all jokes aside, harusnya nggak ada jokesnya. all Aside. jokes aside. Iya. bener. Jadi ini kayak serius nih percakapannya gitu. Oh, itu double meaningnya itu. Iya. Iya. Ini percakapan serius dan gabungan nama kalian. Betul. Benar. Oke. You came up with it ya? Yang ditemukan di sebuah Avanza di Surabaya, ya nama itu. Gimana? Terlalu detail, itu Kenapa terlalu sih detail. harus- Ada event. Kenapa Terus harus? aku inget kita dikasihnya mobil Avanza. Biasanya kan aku minta mobil lain gitu. Jadi itu aku inget aja. Biasanya mobil apa emang? Enggak bercanda. Wah ini terlalu detail. Udah Makanya lanjut. biasa lanjut. lu minta mobil apa?
Enggak, ini bisa jadi masalah nih. Oke. Ya Panza lah. Terus Iya. itu lo kenapa lo ada di sana lagi apa ngawang-ngawang bikin apa ya, konten apa gitu? Enggak, kita udah lama mau ngebahas bikin konten bareng. Udah lama banget. Tapi nggak pernah nemu gitu namanya apa, konsepnya juga belum terlalu Iya. mateng. Udah Oke. bertahun-tahun sebenarnya. Iya. Oke. Sampai akhirnya gue inget omongan nyokap gue. Omongan nyokap gue ini simpel banget. Dia bilang, sebelum kalian menikah, Heeh. kalian harus obrolin semuanya. Oke, itu kata nyokap lo. Iya. Oke. Lalu Semua finances, keinginan, mimpi, make sense. semua harus diobrolin. Harus tahu nih, kalian tuh mau apa dalam Iya. hidup. Dia selalu Oh. emphasize itu sih. Selalu banget kayak pokoknya semuanya kalian harus transparan apapun itu. Preference ini itu gitu. Bahkan yang mungkin hal-hal yang nggak comfortable buat dibahas Yes. harus di tough it up aja ya, dicoba diobrolin. Iya. Oke. Nah, sebelum bikin all jokes aside ini, percakapan itu sudah ada. Udah. Oh, Jadi udah. sebenarnya kita tuh awalnya itu disuggest lah sama manajernya Join dulu kayak kalian tuh kalau debat ya panas banget gitu. Sampai debat waktu itu. Argumen maksudnya kalau kita Oke. ada argumen diskusi gitu tuh panas banget. Oke. Tapi kita nggak pernah tersinggung gitu. Kalau misalnya kita beda pendapat atau kayak super polarisasi banget nih pendapat kita nggak pernah tersinggung setelah debat atau setelah argumen kayak oh yaudah kalau misalnya nggak ketemu titiknya kita agree to disagree aja. Nah kita tuh selalu fine with that dari dulu. Oke. Nah akhirnya dulu manajernya juga bilang mendingan kalian bikin deh sesuatu karena jarang nih couples yang kayak nggak bete setelah argumen gitu. Oke. Jadi tercetuslah tuh kayak podcast kita. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut. Emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Ca, apa habis makan juga, Ca. Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream gue kadang suka ngobrol sama member dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan Enggak, kan aku suruh tanya. Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Oke, tapi kan all couples fight juga kan? Pasti. Nah, dulu sebelum sampai ke kita agree to disagree. Sempat ada fase-fase saling belain ego masing-masing nggak dari awal? Kayak nggak, gue maunya yang benar, gue maunya yang benar. Apa dari dulu udah ngeklik itu? Sampai kayak kalau gue nggak setuju mah ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau lo nggak setuju nggak apa-apa gitu. Ada ya beberapa yang Ini kayak marriage counseling nih sepertinya. Enggak, pengen tahu aja. Ada sih, ada. ada sih, ada. Oke. Cuman jarang gitu. Kok bisa sampai ke titik di mana ya udah nggak apa-apa, gue aside ego gue, kita agree to disagree. Itu ada hal apa yang bikin kalian ngerasa ya udahlah ini juga discussion aja? Apa emang kedewasaan aja, udah tambah umur aja atau kenapa? Atau sih kita kayaknya udah tahu kayak ini sifat dia, ini sifat gua. Mau kita debat sampai kiamat pun, ya kita agree to disagree Iya aja. benar. Kayaknya lebih ke Oke. gara-gara knowing each other banget kayak. Iya. Aku juga tahu nih, sampai gila juga dia nggak akan ada di pandangan yang ini nih. Ya Gitu. jadi kayak wasteful aja kalau gue Iya. energi gue habisin buat ngubah itu. Bener. Oke. Jadi kayak banyak momen kayak ya udah let's just agree to disagree gitu. Ntar one day nih misalnya entah kapan tiba-tiba aku berubah pendapat atau dia berubah pendapat, ntar kita bahas lagi. Ternyata yang itu aku sekarang udah agree deh gitu. Oh gitu? Iya. Iya. Oke, Ha-ha. apa contohnya? Aduh, apa ya contohnya ya? Apa contohnya? Apa contohnya? Atau gimana? tuh? Kerjaan ada kayak Kerjaan gitu. ada. Opini juga ada ya, setelah kayak misalnya dia kekeh sama opini A, aku kekeh sama B, tiba-tiba ada suatu kejadian yang ternyata
lo ini yang salah kan dengan opini B lo itu. Yang mana sih ini? Coba contoh yang mana sih? Yang nggak tahu pokoknya ada deh Bibi. Ya misalnya soal kerjaan lah ya misalnya gitu. kalau kayak gini biasanya jadinya gini tapi ternyata enggak. Betul. Akhirnya ya udah lain kali kalau ada yang kayak gini lagi gua dengerin lo deh gitu. Iya benar. Gitu selalu gitu. Berarti lo mau menerima itu. Mau. Dia lebih menerima sih. Dan dia suka gini, dia suka benar. Dia suka ngasih gue masukan tentang content creating. Padahal lo kan Kalau jauh ngomong lebih ego lama gue ya. mulai di 2012. Era-era dapat konten branded tuh dari 2014. Jadi kayak ini bukan hal asing. Tapi karena gue dengerin aja, soalnya ini kan masukan dari dia dan tontonan di generasi dia. Kita nih BTW different generation lah bisa disebut ya. Oh beda berapa umur kalian? 9 tahun. 9 tahun, oke. Tapi masih depannya masih satu angka. 90, 99. Iya pokoknya beda 9 lo harus belain banget tuh beda. Masih milenial atau udah masuk Gen Z? Oh udah Gen Z. Oke. 99 90. Oke. Jadi gue merasa masukan dia tuh valuable. Jadi dia punya masukan apapun tentang konten. Walaupun let's say gue udah jalanin ini 10 tahun yang lalu. Tapi gue mau dengerin aja dari perspektif dia tuh gimana nih? Apa sih pendapat orang zaman now gitu tentang konten? Ya udah gue dengerin aja gitu. Ada nggak yang dia omongin akhirnya lo ngerasa bener dan lo ikutin? Apa bikin TikTok ini salah satunya? Benar. Karena gue ngerasa, Iya, benar. gue ngerasa dia bukan anak TikTok. Benar banget. Bukan. Dulu dia Benar. against. Dulu dia against Oh it gimana banget. tuh Gensnya tuh? Iya yang kayak ya maksudnya kan dia super long form konten lah gitu dengan Iya. idealismenya. Betul, kita berangkat dari situ. Benar. Iya. Cuman kayak Bahkan aku sampai ke teater musikal kan. Aku tuh suka Exactly. yang Kenapa lo lebih suka long form? ada proses yang harus diuji di balik itu. Konsepnya itu kita harus uji, ceritanya kita harus bentuk dari awal ke akhirnya. Oke. Di Miko, ini dimulai dari Malam Minggu Miko loh, series. Oke. Kita tuh kalau 1 menit itu kan lebih ke aku harus mendapatkan perhatian kamu dengan cara apapun. Oke. Pesannya tuh bisa hal kedua. Ya. Tapi yang penting perhatian kamu aku dapat gitu. Oke. Kalau long form tuh bisa lebih Engaging. Lengket dalam, ininya. lebih dalam. mungkin lebih dalam, tapi lebih ini sih, lebih banyak yang bisa dimasukin ke dalam long form Oke. menurut aku. Intinya dia nggak suka yang instan aja sih. Dan capernya bisa dikurangin gitu di long form. Capernya kayak hook-hooknya gitu. Iya, nggak usah Iya. caper gitu kalau long form. Long form kan kalau orang udah merasa ini cerita buat saya, dia akan masuk. Oke. Kalau short form tuh orang terus caper gitu di awal kayak, tahu nggak kenapa harus gini? Nah, harus kayak, Kalau nggak dia santai swipe. bro gitu kayak. Kalau nggak dia swipe Iya. kan. Benar. Attention span-nya hilang lah intinya Oke. gitu. Tapi itu ada 2 hal tuh berarti. Yang satu, lo udah pernah lihat CEO-nya Patreon ngomongin death of followers belum? Belum. Jadi argumen dia adalah sekarang itu udah nggak laku lagi follower lu berapa. Karena dulu lo subscribe dan lo dapat apa yang lo subscribe. Ya. Sekarang lo ditawarkan. Nah gara-gara lo ditawarkan sehingga udah nggak lengket lagi antara kita sama orang yang nge-follow kita gitu. Kayak lu dapat all jokes aside kan? Iya, Iya, sama kayak gitu bener. kan? Muncul Lu sendiri. Gue ditawarkan dikasih, aja kan? gue ditawarin. Iya, iya. Kalau gue mau gue ambil, kalau enggak gitu. Tapi Ya. begitu gue ambil, semuanya ada. Iya. Jadinya ya kan. Nah artinya adalah ada 2 perubahan nih. Yang satu hilangnya subscribing, lo meng-subscribe sesuatu lo dapet kayak dari mail lo atau segala macam, kayak lo subscribe YouTube dan lo dapet konten yang lo subscribe. Sama satu lagi based on algoritmik. Nah, yang jadi pet peeves lo yang mana? Konten pendek kah atau algoritmik based konten gitu? Gua malah kalau algoritmic based content gua kebanyakan yang Udah difilter. bagus karena dia kan ngebaca habit ya. Jadi misalnya kayak gini, gua nggak pernah dapat si nenek mandi lumpur tuh nggak pernah lewat di gua. Oh iya, Nggak pernah lewat. anak kecil dijorokin temennya masuk got? Nggak pernah. Itu beneran Gue nggak udah sih? 5 kali gue. Gue pernah dijorokin masuk got, pernah. Oh, pernah muncul. 5 kali gue dapet. Itu Bukan, beneran. Itu nenek kok mandi lumpur nggak pernah muncul di itu konten FYP maksudnya aku. ada. Iya, Oh. algoritma aku tuh Iya, kan sesuai dengan iya, apa yang aku iya. inginkan. Buaya sakit tulang nggak? Yang badannya es. Buaya sakit Nggak ada yang tulang dapet. yang mana ya? Gue aneh banget gue. Buaya sakit tulang. Iya, jadi gue sekali ngeliat buaya sakit tulang. Jadi dia kayak skoliosis gitu, tulangnya es. Tapi Jadi itu dia- buaya. Es. Ya biasa kan lurus kan. Iya. Ah. Terus kasihan banget Iya, buaya sakit kasihan tulang. banget. Udah. Abis itu aneh-aneh terus yang gue dapat. Iya. Anjing
tulang pendek. Jadi badannya Kasihan. nggak bener-bener. Tapi kasihan sedih Tapi gitu. masuk akal tau gak? Kan dari dulu nulisnya marmut merah jambu. Oh iya Iya. sih. Cinta Tapi Brontosaurus. nggak buaya. Buaya skoliosis. Iya, Itu tapi mungkin nggak ide gitu berikutnya. juga. Itu aneh-aneh. Gua dapat soalnya. Gua dapat Jadi dia jalannya gimana? Kan biasanya gini. Jadi Aduh. tambah meliuk-meliuk lagi. enggak gitu biasa aja. Oh. Biasa cuma badannya aja yang kayak gitu. Tapi lo cari deh. Oke, tapi nanti ini lo Muncul lagi. Itu semua lagi. Oke, berarti lo nggak ada masalah sama itu. Gue gak ada masalah. Oke, dulu rejection kepada TikTok kenapa? Kenapa akhirnya lu bilang gua nggak mau nih sampai akhirnya lu nyebur dengan all jokes aside ini? Dulu argumennya apa? Karena short form sih ya, Ya, mostly karena nggak mau ya. instan itu. Iya. Karena menurut dia kayak kalau mau ngebahas sesuatu itu harus in depth gitu. Dan kalau in depth tuh nggak akan bisa didapetin di konten-konten short form. Gitu Iya, menurut iya dia. sih. Sebenarnya bisa gini, rangkumannya bisa ya. Cuma entah kenapa kalau kita nonton gini, kalau kita meluangkan sejam kita untuk sesuatu, ya kita akan bukan dapat lebih ya. Karena kita udah luangkan waktu, logikanya kita juga dapat lebih. Oke. Iya. Kita juga bisa menyerap lebih. Iya. Oke. Kalau cepet, oke, infonya bisa dalam semenit, tapi habis itu kan kita scroll ke konten berikutnya. Habis itu Iya. kita scroll ke konten berikutnya. Jadi bobot dari yang kita tonton itu penting atau enggak sih? Kalau kita udah milih 1 jam saya mau nonton tentang diet, oke gitu, itu yang kita tonton. Tapi kalau diet, nenek mani lumpur, ini, jadi apa bobot tiap konten itu gitu? Buaya Oke. skoliosis, Iya. kan dia ganti-ganti terus. Tapi kan gue jadi tahu ada. Iya terus. Itu sih. Ya, gua paham sih. Intinya kamu sebel aja doom scrolling kan, kayak next content, kayak over consumption of content juga yang kamu sebel gitu. Iya, gini. Tapi benar, gue karena gue berasal dari generasi yang mirip-mirip ya. Dan Jovi by the way sering banyak nulis skenario malam minggu Miko juga. Iya dong, Oh, tahu udah dong, cerita iya. ya. Iya. Jadi mungkin karena Jovi juga ngeliat prosesnya apa segala Iya. macam gitu kan. Itu yang gue rasain juga. Pada akhirnya karya itu jadi komoditas aja dengan konten pendek. Kayak musik jadi komoditas yang bener-bener dijual di konten pendek. Makanya kan yang laku tuh hanya berapa second. Kadang-kadang Bener. orang datang ke konser Bener. tahu Cuman cuman tahu yang refnya doang, iya. yang karena potongan Iya. TikToknya, yang lainnya nggak tahu. Nah banyak artis-artis lain ya, musisi ya maksudnya, yang ngerasa art mereka jadi direduksi gitu. Iya. Karena it's only commodity jadinya, jadi bener kelihatan komoditi gitu. Iya. Karena konten pendek. Sama kayak YouTube gua nih. Ini kita bicara kayak gini, nanti ada aja Yang yang dipotong potong. cuma 10 detik, Iya. gitu kan. Kajo benci TikTok, Iya, gitu kan. misalnya. Misalnya. Gue udah tahu lu bakal potong itu, bro. Udah kebaca, lu semua udah kebaca. Ya. Tapi kan jadi komoditas lagi gitu. Iya. Kadang-kadang emang pengen lihat potongannya aja. Iya. Nah, cara ngebujuk dia untuk tiba-tiba bisa bikin all jokes. Itu bertahun-tahun sebenarnya. Beneran ya, bertahun-tahun banget dari kita. Butuh waktu ya? Iya, the moment kita bilang kayak kita harus bikin nih. Nah, dia tuh otaknya pertamanya pasti ke YouTube. Pasti. Oke. Ya maksudnya that's where he came from juga. Jadi ya dia Oke. mengerti kan gitu. Langsung kayak kalau mau YouTube. Nah entah kenapa at that time tuh including me juga kayak TikTok kamu lagi booming. nggak booming juga lah. Maksudnya Rame. kayak lagi the rise of TikTok lah gitu. Oke. Maksudnya secara in my business head yang kayak kenapa kita nggak iniin All aja in, momentumnya, kita ride the wave gitu. Cuman dia waktu itu kekeh banget harus long form. Nah, gara-gara Menarik. agree to disagree itu, Menarik. akhirnya nggak jalan-jalan tuh, ditinggalin lah idenya kayak setahun 2 tahun ya. Sampai itu manajernya udah nggak kerja lagi. Oke. Tapi udah all jokes aside. Belum. Konsepnya? Belum. Oh, belum. Oke. Cuman udah relationship talks. Oke. Gitu, udah pokoknya kita bahas apapun tentang relationship, udah kayak gitu, cuman belum all jokes aside, belum kayak gimana formnya, belum gitu. Oke. Terus akhirnya one day kayaknya dia ngelihat TikTok aku tuh kayak lumayan naik gitu lah, lumayan naik, terus udah mulai banyak nih yang kayak ke TikTok gitu. Terus kayak kayaknya the moment you saw, ada nih beberapa quality content di TikTok. Oh, nemu loh. Ada Oke, gitu. Jadi oke. dia udah mulai yang kayak oke deh gitu. Mau deh, cuman harus berkualitas ya gitu. Oke. Dan makanya sekarang all jokes aside pun maksudnya untuk standar TikTok ya, nggak short amat, 10 menitan gitu. Oh iya benar sih. Iya. Itu bisa masuk pada zaman kita dulu kan 10 menit. Makanya. YouTube. Iya kan baru dapat ads kan? Iya. Iya kan? Maksudnya itu udah masuk kategori. Tapi ini kan nggak dapat gitu. AdSense ya TikTok ya. Oh iya sih. Iya sih. Jadi kayak somehow ketemu di tengah lah, tetap
platform short form, tapi kita bikinnya lumayan panjang, 10 menit, 13 menit gitu. Apa jangan-jangan waktu kalian diskusi ini TikTok belum 10 menit batasnya? Belum. Oh, belum, kan? ya, belum, ya, Iya. Awalnya masih 5 menitan. Belum, kan? belum. Ya. Masih pendek. Nah, tapi pertanyaan gua, karena lu berangkat dari yang lebih tradisional, which is dari YouTube, kenapa nggak ini lo rekam buat YouTube, tapi lo potong per pertanyaan untuk TikTok? Dia nggak mau dipotong-potong kata-katanya. Oh enggak kan? Oh, enggak, maksudnya kan per question dipotong. question kan habis. Tiap satu question kan habis kan? Kalau di TikTok kalian kan. Nah, kenapa nggak kayak bikin atau nggak di YouTube juga sekalian? Shorts. Enggak, sekarang YouTube 10 menit bisa video yang horizontal. Oh. Tinggal kalian ambil yang vertikal. Kenapa nggak semua platform gitu maksud gue? Kenapa nggak all platform ya? Kenapa nggak di YouTube juga? Iya bener juga sih. Kirain ada kayak, oh gini soalnya gini gitu. Enggak ya? Enggak sih. Oh enggak Ya ya? itu Terima kasih ya masukannya. sebenarnya karena generasi, maksudnya kamu tuh sangat native TikTok. That's the number one app you use. Jadi kita bikin untuk itu. Kamu bahkan nggak kepikiran YouTube kan? Waktu itu sebenarnya udah sempet ada double posting aja deh ke YouTube gitu. Cuma nggak tahu kenapa nggak dijalanin ya. Lebih aktif di TikTok Iya. aja. Karena jujur ya, kalau kita lihat ya, editing wise sama apanya segala macam, itu seharusnya nggak rame di TikTok kan sebenarnya, all jokes aside ini. Karena lama. Bener kan? Bener. Iya. Tapi ternyata banyak video lo yang rame kan? Iya. Iya. Nah, Sampai itu pernah dibedah. itu kan Ada aneh tuh. satu YouTuber ya. Ada YouTuber yang kerja Ada bedah YouTuber ngebedah pertanyaan-pertanyaan kita. All jokes aside, kenapa bisa video selama ini di TikTok works gitu? Ternyata? Nggak tahu deh. Panjang video dia. Panjang banget. Panjang, jauh. Mereka juga nggak dapat konklusi yang benar-benar konkret gitu. Ya mereka they went about kayak ya mungkin karena Joe udah ada nama ini itu. Cuman nggak ada kayak formula yang konkret. Oh works karena gini nggak ada. Oke. Gitu. Tapi jujur sih, karena kalian, gue juga jadi tertarik untuk nge-mirroring konten hero kita. Kayak misalnya kan gue kalau bikin stand up comedy suka ada sesi penonton maju tuh, Ya. yang gue ajak ngobrol segala macam. Itu kan biasanya buat YouTube. Nah itu mau gue reformat untuk TikTok juga, karena gue ngelihat ternyata panjang juga bisa. Works ya. gitu. Iya. Oke. Nah ini diseriusin jadinya. Diseriusin sih. Oh, dengan apa? Dengan ada brand deals kah atau nanti off Ada. air kah Ada atau? sih. Ada brand deals nggak ada off air. Oke. Belum. Sebenarnya banyak yang minta kita tolong bawa all jokes aside ke kampus gitu, tapi kita belum. Sebenarnya kalau off air kayak bener-bener off air per se sih belum ada. Cuman Ada sayang, ada yang minta. Enggak, Kamu sama iya aku maksudnya datang. ada yang minta, cuman ya. kita belum terrealisasikan gitu. Cuman ada beberapa kali brand deals yang mau kita datang offline ngomongin relationship gitu. Jadi kalau bener-bener ngomong kayak podcast just me and Joe gitu ke event sih belum. Cuman kayak kalau ada hostnya gitu tapi ngomongin relationship udah ada. Oh, itu udah ada? Udah ada. Udah ada. Di Oh, approach-nya menarik ya. sebagai all Udah ada. jokes gitu. Oke. Jadi bukan di approach sendiri-sendiri sebagai untuk all jokes aside gitu. Oke. Pertanyaannya ini memang nggak habis-habis, selalu ada berarti. Jujur kita juga udah mulai kehabisan pertanyaan sih. Kita kalau jujur udah kehabisan, maksudnya apalagi mau dibahas. Ada nggak tim Bang Radit yang mau bantuin kita? Itu udah Oke. kehabisan ya. Nggak, tapi sebenarnya itu adalah salah satu poin menarik juga karena sebenarnya kan ide cuman relationship itu dari kamu. Awalnya tuh aku mau topik apapun gitu. Aku inget banget tuh di Surabaya kita udah sempet debat juga yang kayak menurut dia relationship aja, jadi ada niche-nya sendiri gitu. Nah sementara buat aku apapun aja kita omongin karena kan kita ngomongin apapun juga suka ada different point of views gitu kan. Tapi kamu bilang waktu itu kalau relationship jarang bisa habis questionsnya karena pasti ada aja gitu. Ternyata mulai menipis. Berarti Sudah menipis. kelamaan, ininya bikinnya udah lama banget. Kita berapa lama ya? 1,5 tahun. Berapa tahun ya? Setahunan ya? Tahunan. Setahunan. Belum lama sih ya. Iya belum lama. Nggak, kalau pertanyaan sih ada aja. Cuman Iya. nggak semuanya works banget juga. Kayak ada beberapa pertanyaan yang orang nggak begitu interested. Oke, kalau kita ngelihat Dave Ramsey ya di YouTube tuh, dia ada financial advisor gitu kan. Itu kontennya selama mungkin 30 tahun lebih. Itu hanya menerima pertanyaan soal finance Wow. lewat telepon. Dan itu nggak habis-habis. Karena Dibuka ke publik. dibuka ke publik. Iya. Karena kadang pertanyaannya tuh super spesifik untuk yang nanya. Jadi artinya konteksnya tuh nggak terlalu sama persis lah ketimbang pertanyaannya
ketika datang dari tim gitu maksud gue. Iya. Nah, kalian ada rencana gitu nggak kayak Udah sih, kita ada ngambil-ngambil dari komen beberapa kali. Oh, ada. Oke. Cuman banyak juga yang, jadi entah kenapa comment section kita tuh kebanyakan diskusi. Bukan, kalau menurut kalian gini gitu jarang. Kebanyakan diskusi gitu. Jadi kayak generate-nya discussion. Menarik ya, menarik Iya. ya. Ini one of a kind loh konten kayak gini dan menyalahi semua formula yang rame di TikTok ya. Sebenarnya ya. Nggak pakai yang aneh-aneh gitu maksudnya. Iya. Iya, Untungnya gak ya, aneh. untungnya. Jadi kayak just honest talks. Iya. Dua orang ngobrol honestly. Dan from the heart. banyak juga yang nggak tayang. Karena Udah diedit nih, Kita nggak nggak setuju. tayang. terlalu ini ya, terlalu private. Atau terlalu Lebih ke ribut progresif. sih. Terlalu Lebih progresif. ke berantem. Oh, oke. Iya, Terlalu itu progresif ya. ada yang Ada yang berantem, kita yang nggak- jadi ada berantem. berantem. Ada Ada beneran. berantem. Beneran. Nggak ketemu. Kita nggak ketemu. Tentang apa kalau boleh? Nggak usah Aduh, pertanyaan lupa. spesifik sih. Yang kemarin apa? Pertanyaannya? Oh, tentang financial ada sekali pernah. Financial after marriage. Oh, kenapa? Jadi, maksudnya izin untuk doing something after marriage. Izin sama pasangan nggak kalau mau beli sesuatu Iya. setelah merit? Oh. Nah, Itu menurut gimana? Bang Radit Boleh gimana? nggak? Boleh tahu nggak? Nah, biar kita tahu dia di sisi mana Iya, dia. coba. Menurut Bang Radit gimana? Harus minta izin nggak? Misalnya gini ya. Oke, lu kalau ke Alfamart. Kamu jangan kasih konteks kebanyakan. Nggak, udah. Lu kalau mau ke Alfamart, Indomart, aman lah. Lu mau beli apa gitu. Iya. You wanna buy a new car. Enggak, kemarin enggak. Ya, segitunya. Enggak, something. Oke, mau beli celana 2 juta. Beli celana 2 Nggak usah, juta. nggak usah ya. Jeans gitu. Sayang sabar, kamu jangan Oke. kebanyakan konteks. Oke, Nih, mau beli celana 2 jeans 2 juta. Minta izin nggak? Izin dulu nggak? Izin ke apa Nisa? nggak? Iya. Telepon nggak? Aku mau beli Nggak nih, jeans ini. Nisa apa gua? Bang Radit? Gua. Nggak, both ways. Iya, dua-duanya deh. Oh, dua-duanya. Hmm. Selama ini dan sudah terjadi, tidak minta izin. Maksudnya tidak perlu minta izin. Aku nggak jeans 2 juta bukan pembahasannya. Ih, kamu kemarin bilang Tas kain. beda lagi. Tas 70 juta. Harus telepon lu nggak? Minta izin tidak, tapi nanyain pendapat iya. Tapi artinya apa yang gua jawab bukan berarti dia minta restu untuk beli apa tidak. Paham nggak maksud gue? Paham. Gitu. Tapi apakah Udah lah, kamu udah dapat Sebentar, jawabannya. Sebentar, Santai banget. sebentar sayang. Udah sayang. Aku mau Radit. nanya, tapi apakah lu ada di posisi ini karena you are financially secure dan Nisa juga financially secure? Itu pertanyaan bagus. Kalau kalian gini, kalau lu pegawai BUMN gaji 20 juta dan Nisa pegawai BUMN gaji 20 juta, kemungkinan besar kalian harus saling bertanya kalau tiba-tiba lu mau beli sesuatu yang 3 juta, beli Oke. 4 juta. Oke. Masuk akal nggak? Oke, gini. Gua nggak bisa jawab soal gaji BUMN 20 juta karena gua nggak paham konteksnya ya. Tapi kalau pertanyaan lo apakah gua financially secure dan ada hubungannya dengan tidak minta izin, menurut gua iya. Menurut Iya. gua. Emang iya Terima kan? kasih. Lah, kan aku bilang iya juga. Nah, episode ini jadi tayang sekarang. Bukan. Guys, bener gak gue? Gue bener gak? Episode ini jadi tayang. Bukan, Ya. bukan. Berarti artinya harus ada konteks tambahan itu. Jika kalian berdua sudah merasa financially secure, ya berarti udah nggak perlu izin. Nggak usah. Nah, tinggal definisinya kan. Apa itu financially secure dong? Beda gak jawabannya guys kemarin? Jujur. Beda. Nggak sama kan. Iya, jawabannya sama. Cuman mungkin tadi tuh Kak Jo perumpamannya let's say kalau gajinya itu nggak 20 juta. Ternyata kan kita 5 juta. Jadi misalkan kita UMR, kamu Cuman kan UMR. sebelum ada yang 5 juta itu kan konteksnya kita berdua situasinya. Yes. Minta izin apa? Iya. Cuma aku nih Bang Radit realistis. Kan Nggak apa-apa, gua so gini, mencoba gua kan memahami. sempat menjadi YouTuber dengan banyak brand deal. Iya. Sekarang kerja kantoran. Jadi gue memahami Oh, iya. roda ekonomi nih. Kadang-kadang kita bisa Oke. bisa tinggi. Oke, paham. Bisa Iya. nggak setinggi itu. Oke. Nah, dengan perjalanan hidup gue jadi tahu, oh kadang-kadang uang tuh nggak sebanyak yang kita inginkan. Oke. Iya. Jadi, kalau tiba-tiba kita mau beli sesuatu yang puluhan juta, apalagi udah merit, menurut gue nggak usah minta izin, tapi kasih tahu. Gue mau apa kenapa ini? Katanya jawabannya beda katanya. Sama. Gini. Nggak, girls tuh kalau bareng tuh selalu saling menguatkan gini. Ada juga bilang komunikasi kan. Iya, Benar. komunikasi. Iya, setuju kalau komunikasi setuju. Oke. Cuman ada nggak beberapa purchase yang kayak memang tiba-tiba beli aja gitu? Ada. Dan Kayak- nggak jadi masalah. Nggak jadi kayak ya, yang paling absurd ya misalnya ya. Aku beli baju di Armor di game 5 juta rupiah. Itu paling absurd kan. Armor di game. Armor di game. Gila Wah, sih. niat. Tapi gue punya pembelaan. Apa? Nah, Yang pertama, lu top global. bukan. Developer gamenya itu cuma perusahaan kecil di Australia
Terus untuk support dia ngasih kalau misalnya mau support gue ada tier-tiernya. Gue beli yang paling mahal 5 juta. Itu yang pertama. Kedua, pemilihan kedua adalah gue pas pakai baju itu, orang kan lewat tuh di kota tuh, pada muji gue. Nice nice armor. Pembelaan kedua nggak penting. Nyala gitu ada Kirain aku tuh api-apinya. saat pakai armor itu gue jadi jago banget gitu, kirain gitu. Nggak ngaruh. Oh, Lebih bodoh lagi. nggak ngaruh. Berarti lebih bodoh lagi, nggak ngaruh, cuman skin doang. Oke. Nah, itu tidak izin dari sisi gua. Dan nggak ngomong, nggak info. Nggak ngomong. Oke. Begitu Anissa tahu, cuman yang kayak kamu ngapain sih gitu doang gitu. Okay. Tapi bahwa kita financially secure itu mungkin ada hubungannya. Iya, big factor, iya. Itu faktor yang tinggi Iya banget. pasti. Nah, kalau gua saja sih, kalian lihat budget sih, maksudnya Iya. udah punya belum? Kalau gua kan ada. Artinya Anissa sama gua tuh selalu diskusi soal budget itu setiap tanggal 28 biasanya habis gajian tuh. Habis gajian dia dalam bentuk Excel, dalam bentuk Google Sheets. Dia kirim linknya, gua baca, kita discuss. Nah, jadi kita sama-sama tahu budget rumah tangga. Nah, itu ada beberapa hal yang ngebantu kalau kita punya budget. Pertama, jadi diskusi-diskusi yang soal baju armor 5 juta apa segala macam, itu kan mungkin di bulan yang lain tuh budget gue untuk yang lain, tapi gue subsidi dengan beli armor itu, jadi gue nggak belanja yang lain, paham gak sih maksudnya? Ngerti. Iya. Gitu, Ngerti, akhirnya kan jadi, oh ini budgetnya masih sama Iya, gitu, iya. itu satu. Yap. Kedua, kalau udah punya budget, kalian jadi tahu dana pensiun yang kalian butuhin. Kalau hitungan gua kan pengeluaran setahun dikali 25, karena lu bisa tarik 4%. Iya, aku pernah nonton. Ya gitu kan, itu hitungan gua. Nah, karena dana pensiun kita juga udah secure, definisi financial secure ya kalau buat gue, itu dana pensiunnya udah ada. Sehingga hal-hal yang kayak gitu mungkin nggak terlalu gimana-gimana Iya, banget. iya. Perdebatan kita yang paling tinggi cuman kok yang ini GoFood-nya gede banget bulan ini. Oke. Ternyata keluarga lagi ngundang Ngumpul orang ke rumah atau gitu, ngumpul apa. oke. Oh ya jadi make sense. Nah ini di review Gitu. pas setelah pengeluarannya semua ada gitu. Iya, Oke. betul. Setiap tanggal 28 Excel-nya Google Sheets-nya keluar, kita discuss sama-sama untuk lihat mana yang tinggi, mana yang rendah di bulan itu. Oke. Supaya gue bisa adjust ulang nih, dana pensiun yang udah ada ini cukup apa enggak sih gitu. Oke. Jadi, nah itu karena kita ngomongin duit dari awal, makanya kayak gitu-gitu tuh mungkin nggak perlu izin, karena udah sama-sama Ada ngerti, budgetingnya satu. gitu. Ya, dan kedua kita juga bahas kok tiap akhir bulan gitu sih. Oh. Kita juga ada pembahasan akhir bulan sih. Ada. Cuman aku mau nanya, misalnya nih, Iya. di luar budget itu ternyata gitu. Heeh. Tetap izin dong. Gimana? Ternyata di luar yang budgeting udah di planning nih untuk Iya. bulan ini pengeluarannya harus segini untuk gini. Ternyata di luar itu. Nah, Nah itu gimana? persoalannya adalah laporan itu keluar ketika expense sudah berjalan kan. Iya. Jadi nggak bisa di take Iya, back. iya. Nggak bisa take back. Paling kaget aja. Oke. kayak kemarin pulang dari Melbourne, kan gue habis liburan di Melbourne. Ya. Itu gue lumayan kaget sih. Karena itu 20%, 30% lebih tinggi Dari pengeluaran perkiraan kalian. pengeluaran biasa. Tapi Di luar sebelum- budget ke sana. Di luar budget traveling. Oh, jadi oke. lu pesawat gitu lu take Enggak, out. gue nggak ngitung. Pengeluaran Daily rutin. expenses. Iya, ada expense-nya ternyata lebih Nah gede. sebelum berangkat itu udah diskusi kayak kita trip ini max segini ya gitu. Sudah. Ternyata lebih oke. gede. Oh I see. Tapi Oke. kenapa liburan selalu kayak gitu ya? Iya. Nggak pernah kita under ya kalau liburan ya? Iya. Kecuali Andovi, gue ada kisah menarik tentang Andovi. Ya, gimana tuh? Jadi Andovi itu pernah Enggak, ini Banyak legend. kisah menarik soal dia. Iya banyak banget. Gila, Ini nih. legend banget. Andovi nih kalau dia lihat ini dia pasti ingat ya. Jadi dia pernah waktu kita di Denmark, dia ada ski trip ke Austria. Oke. Ya. Terus mama kasih dia uang jajan 200 euro atau 100 euro aku lupa. Sorry, ini pas masih sekolah berarti? Pas waktu dia masih SMP. Oke. Masih SMP. Dia dikasih 100 euro atau 200 euro untuk jajan di Austria. Balik dari ski trip itu dia pergi 3-4 hari balik. Dia balikin 197 euro. Ke nyokap. Iya, jadi dia cuma pakai kayak 3 Tiga. euro. 3 euro doang. Katanya dia makan makanan temen dia. Lu udah ada budgetnya ya? Paula dikasih. Andovi ini sesuatu orang yang lu kasih budget berapa? Efisiensi paling tinggi itu bisa Andovi, tapi dia merugikan orang lain. Karena dia makan Dia budget makan- orang. Bener, dia makan budget orang. Dia makan makanan temennya. Tapi gue kan sering ngeliat kalian traveling sering bareng kan? Iya kan? Aduh Tuhan. Kalau gua traveling sama Andovi, Andovi tuh
Ini kenyataan. Yang paling terakhir gue ingat LA. Gue udah buka hotel. Nah, gue tuh suka hidup lumayan nyaman. Betul. Jadi gue kayak, oke, gue mau hotel ini yang kemana-mana gampang gitu kan. Tiba-tiba Andovi telepon. Kajo. Kajo nginep di mana? Gue kira dia mau nanya biar dia tahu kayak berapa menit dari hotel kita ke hotel dia gitu. Di sini yang king bed atau yang double bed Kajo? Dia mau nebeng ya. Terus gue kayak yang king bisa double gak? Andovi mau di situ. Nyebelin sih. Kenapa gue bingung? Nyebelin. Gue tuh bendahara skinny Indonesian 24. Jadi gue tahu uang yang kita dapat sebulan berapa, berapa yang Andovi dapat, berapa yang gue dapat, orang gue yang transfer tiap bulan. Gue tahu anak ini sangat mampu. Iya, karena duitnya lo tahu ya lo transfer kan. Ya udah deh, gue sebagai kakak, ya udah deh karena keluarga silakan nebeng di hotel gue. Lu masuk. At least traktir gue makan kayak sekali 2 kali. Ini pas makan bill keluar juga masih kayak Kajo gitu. Gue kesel banget sama Netflix. Andovi banget itu. Tapi gue berterima kasih sama Andovi. Andovi put me on Bitcoin. Dia orang pertama yang Kajo harus masuk ke Bitcoin di 2016. Lo udah cash out? Udah. Karena dia lagi all time high kan. Andovi masih bertahan dan dia sekarang bisa traktir gue berarti. Sedangkan bisa buka hotel sendiri ya. Dia cerita sih. Buka banyak hal sendiri sekarang Andovi dengan Bitcoin dia. Nah kalau gue blow on, gue 2021 tuh waktu pandemi gue panik. Dia crash kan. Iya. Dari 600 juta dia turun ke 150 juta. Nah itu kita banyak konsultasi tuh. Sayang gimana sayang? Keluar nggak? Ya udah deh, tarik aja duitnya gitu. Sayang juga ya. Berarti lagi dalam banget tuh. Pas 2020 kan? Iya, gue lagi rugi. Andovi belum, Andovi bertahan. Sampai hari ini. Lu kripto main nggak? Kalau gue nggak. Lu all the safe investments ya? Reksadana gitu. Saham risky juga kan? Tapi gue kalau turun saham biasanya gue beli. Kayak kemarin kan IHSG sampai 5.900. Itu gue ada beberapa koleksi saham. Gitu. Tapi anyway, jadi nah kalian kan juga sering liburan bareng kan? Gue ngeliat tuh story-nya tuh. Ya kan? Itu ketika pertama kali liburan bareng, kan kata orang kalau lo mau tahu true color of a person, liburan bareng lah. Ada nggak yang shocking atau kaget ngelihat ternyata orangnya gini, orangnya gitu? Pas pertama kali? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Lancar juga ya hubungan kalian. Enggak, gue sangat suka ritmenya Kezia itu. Kebetulan kita traveling partner yang cocok. Ritmenya sama. Gitu. Jadi bukan yang jam 6 pagi, gue mau ngeliat monumen ini, dan kita harus foto pas sunrise. Kita utamakan tidur. Bener-bener. Meskipun udah pergi. Enggak sih, maksudnya enggak yang tidur seharian juga gitu. Maksudnya kayak kan ada orang kayak pokoknya besok jam mau 6 di sini, full day jam gitu. 9 di sini, jam 10 di sini kita gitu. tuh lebih yang kayak misalnya nih kemarinnya sampai malam gitu. Ya enggak apa-apa, kita istirahat aja jam 10 baru jalan, jam 10 baru bangun gitu. Kayak kita pace-nya lumayan sama. Dan sebenarnya ada sih clash-clashnya di awal. Apa tuh? Clashnya adalah dulu awal-awal traveling ya mungkin aku tuh lebih yang kayak kemana-mana harus bareng gitu. Nah tapi lama-lama untuk efisiensi waktu kita sekarang udah fine kayak lu mau nyari apa kemana, gue mau nyari apa kemana, ntar ketemuan lagi jam segini, kita udah nggak apa-apa kayak gitu. Oh dulu itu masih kayak kita kan ini berdua kesini. Gitu. Tapi karena udah sering banget traveling ya. Jadi misalnya kayak dia belanja makeup 3 jam daripada gue nemenin, ya gue beli sepatu atau beli apa 3 jam ya pisah gitu. Kayak misalnya ada agenda apa gitu, dia ada agenda sendiri, aku ada agenda sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Awal-awal kayak agak aneh banget sih pisah-pisah mulu lagi traveling gitu. Cuman sekarang udah fine-fine aja. Nah itu untuk budgeting berarti dirambukin berdua. Kayak tadi kan katanya suka over budget tuh. Apa gimana? Kenapa ketawa nih? Kita harus mulai rembukin sih. Karena itu loss ya biasanya. Agak loss ya. itu. Bukan agak lagi, udah terlalu loss. Cuma makanya kita mau nanya sama Boleh. Kalau kalian mau balik nanya nggak apa-apa, nanya aja. Apa tuh? Kalau kalian budgeting traveling nih, lebih yang kayak Bang Radit take care of everything. Pokoknya gue yang budgeting ini atau kayak diskusi banget. Terus kalau misalnya Nisa mau beli sesuatu ya udah dia sendiri gitu. Pertanyaan bagus tuh. Jadi yang pertama itinerary dulu. Itinerary itu yang datang selalu dari Nisa.
Aku mau makan di sini, aku mau ngeliat ini, Iya. kita harus ini. Iya. Kita harus pedal di Melbourne. Dia ngomong gitu sih memang. Oh dia kayak, Iya, karena tapi- dia mau pedal di London, kita mau ke London bentar lagi. Dia kayak, aku udah ketemu lapangan pedal di London. Sama Anissa juga gitu. Anissa juga gitu. Tapi kita tidak lakukan akhirnya. Oke. Yang di Melbourne itu. Cuman yang karena pedal dia belum nyampe raketnya ternyata. Oh. Oh dia ngirim raket. Enggak, Bukan, dia maksudnya- beli dulu di Jakarta mau dia bawa taruh koper ternyata Tapi- nggak keburu. Terus dia bilang apa? Aku gini aja ya gitu. Enggak dong. Tepok nyamuk gitu mah. Tapi Bang Radit would be fine kalau misalnya memang itu terjadi. Apa? Pedal di Melbourne nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa. Oke. Jadi itinerary dulu. Kenapa itinerary itu ada di Anissa? Karena dia yang paling mikirin gua mau foto di mana, gua mau ngapain. Ini yang seru buat keluarga gue. Ya. Gua nggak ngerti apa-apa. Maksudnya artinya gua nggak terlalu into nyari oh ini tempat seru gitu. Gue kemana aja juga ya udah gitu. Jadi dia yang bikin itinerary. Dari itinerary itu kita keluarlah budget. Oke. Dari itinerary keluar budget sekian. Nah dari sekian itu baru ini tuh make sense apa enggak. Kalau gua kebetulan liburan ke luar negeri itu 2 tahun sekali sudah dibudgetkan, ditaruh di reksadana pasar uang kalau gua taruh di Oke. situ. Jadi kita kumpulin, gua taruh di situ. Ini 2 tahun sekali yang sekeluarga nih, 2 tahun sekali yang sekeluarga. yang bawa anak-anak. Keluar gitu. negeri. Oke. Kalau ke Bali apa Nggak itu kehitung? itu nggak kehitung. Oke. Maksudnya yang kita budgeting banget tuh yang keluar negeri karena itu gede banget pasti costnya gitu. Iya. Apalagi kan naik pesawat dari tiket aja udah mahal banget. Iya. Nah kita udah punya budget, udah tahu angkanya dan kita lupa ketika di sana. Serius? Jadi loss aja kan? Loss Nah aja, itu nggak ada dari bener. salah satu Salah dari itu. kalian yang kayak ini udah ini loh gitu, nggak ada? Enggak karena kadang-kadang keputusannya untuk lebih ke kenyamanan. Iya. Selalu itu sih. Selalu itu. juga kita juga kayak gitu. Iya. Karena daripada kita naik ini ke sini, kita naik taksi Iya, ke iya, sini, bisa ngemat ini, bisa ngemat waktu, lebih Lebih nyaman. lebih aman buat anak-anak yang gitu-gitulah. Iya. Ya walaupun nggak make sense financially ya, Iya. nggak make sense aja gitu financially. Kadang-kadang sampai 2 taksi lagi. Ya, karena rame rombongan kan, yang lain. ya. Jadi itu nggak make sense memang. Jadi emang loss banget sih, Oke. jujur sih. Tapi nah kita ya akhirnya gue juga harus belajar buat lebih strict to budget juga. Tapi jangan sampai strict. Nggak semua orang punya privilege ini ya. Cuman Iya. tapi artinya jangan sampai kita strict sama budget malah jadi nggak fun juga gitu tripnya, ngerti nggak sih? Iya, Setuju? Setuju. Sangat setuju. Iya kan? Kita sangat setuju. Cuman akhirnya yang gue pelajarin adalah benchmark barunya aja. Oh, Kita benchmark kedua. Kita punya benchmark kedua. Artinya kenaikannya berapa persen? Next time kita budgeting, oke real budgetnya kita naikin. Gitu. Oh, I Belajar see. dari Iya. benchmarknya. Iya, paham. Nah, tapi yang fun buat gue ternyata sekarang untuk pergi ke luar negeri, tapi disatuin dengan event apa yang menarik di situ. Itu ternyata yang menyenangkan buat gue. Misalnya kemarin ke Melbourne itu sekalian nonton Melbourne Comedy Festival. Oh. Agustus ya? Iya, kapan ya ke Melbourne ya? 2 bulan lalu lah ya. Iya. Oh. Iya, pas itulah. Maret. Nah, itu fun buat gue. Sama persis kata Kezia. Malamnya gue pergi nonton komedi. Anissa Mereka sama ikut anak nggak ikut. Oh. Oh, jadi ada me time-nya. Nah, ternyata itu yang menyenangkan buat gue. Ketika gue ada purpose. Oh. Jadi bukan cuma untuk demi ke negara baru aja gitu kan. Iya. Setuju. Karena di YouTube kan banyak. Kan dulu kan pas Anissa bilang, aku gak pernah ke Paris, gak pernah lihat Menara Eiffel, gini-gini. Ini 4K sekarang di YouTube, gue bilang kayak. Ih, tapi that's what I say kan. Nah, dia tuh demen soalnya ke landmark gitu. Wih, ya nggak apa-apa juga sih. Cuman Nah, aku kadang seneng liat arsitektur, ini Iya, aneh banget sih. kadang dia tuh kayak berjam-jam gitu ngeliatin gedung. Nah, kadang kan saya agak pengen beraktivitas yang lain gitu ya. Mungkin kayak Oke. ngeliat toko atau apa. Nah, dia bisa berjam-jam ngeliatin gedung. Aku bilang, kalau kamu pengen ngeliatin yang detail banget, kenapa nggak Google aja? Bener. Iya kan? Bener, Kayak bener, daripada bener. Tapi berjam-jam di gedung-gedung situ. bersejarah ya. Jadi Iya, kayak gedung-gedung bersejarah. Gedung ini memiliki makna untuk peradaban Iya, manusia iya. gitu. Nah, Nah, dia- itu penting itu. Iya, penting sih. Penting sih. Iya, Itu iya. penting ya. Cuman kayak kalau berjam-jam sih aku agak capek juga sih. Tapi lo liatin gedungnya, kayak Liatin. oh, ini penting nih gitu. Diliatin Terus gue ukiran-ukirannya gue kayak kenapa ini diukir di sini? Itu gue mikir aja gitu. Aneh, gue agak aneh ya. Padahal gue bukan arsitek atau Oke, apapun. oke. Nah, gue suka ini beli guided tour audio.
Oh, sama-sama Sama. juga iya. Biar diterangin kan, biar Iya. diterangin ini ya, kenapa ada ini, kenapa ada Iya. ini, kenapa ada ini. Iya, jadi ada petanya. Terus kita, lo sama gak sih yang dia pakai earphone? Iya. Kamu sedang berdiri. Iya. Oh Iya, gitu ya? itu seru sih. Seru itu juga. seru. Nah di Melbourne sayangnya nggak sempat nyoba. Jadi ada guided tour by comedian. Oh, lucu banget. Jadi Dan ada juga horor loh kalau Melbourne. Ada yang tour by night. bener. Jadi- Hantu-hantu di Melbourne. Benar. Itu gue malah penasaran yang itu. Iya. Seru. Lucu banget by comedian gitu. Nah, tapi ini karena gue udah punya ini ya anak ya. Iya. Saran dari gue ya. Kalau bisa sih banyak-banyakin liburan. Mumpung masih belum punya keluarga yang gede. Itu yang aku omongin. Iya. Gitu. Itu yang aku omongin. Itu yang kita coba lakukan sih. Karena budgetnya Benar. ya akan sangat berlipat ganda kan. Iyalah. Sama mungkin kalau masih toddler banget ya, masih di bawah berapa tahun, travelingnya nggak semudah itu kan. Iya. Nah, Nggak tahu ada, ya, kalau ada argumen yang bilang justru kalau Malah gampang kalau malah dia yang masih kecil bayi. banget yang kayak di bawah 2 tahun. Malah kalau 3 tahun 4 tahun yang agak ribet nih. Iya. traveling. Oh, kerasa nggak itu? Kerasa. Oke. Karena pas banget waktu gue ke Sydney, pas kita lagi liburan yang 2 tahun sebelumnya, itu si anak gue si Aca yang laki-laki lagi tumbuh gigi di umur-umur itu. Oh, jadi sakit terus dia. Rewelnya, ininya nggak fun juga buat dia Iya, jadinya. iya. Orang lagi pada sakit ya kan. Ya. Jadi nangis di pesawat, atau kan yang bayi nangis di pesawat terus Aduh, yang senewan tuh pasti terus kayak- penumpang kayak gitu. Dapat Kita lah yang agak kayak kesel gitu. sih tiap kali ada. Dia masih lo masih di fase yang Masih, menerima masih. kan. Gue belum paham, tapi kalau mungkin udah punya anak kayak oh yaudahlah gitu. Iya. Ya nanti lo kan di Akan sisi ada. satu Nah, lagi. lu bayangin, misal lu SQ berapa hour flight, terus ada bayi nangis gitu kan, lu kayak aduh tuh. Iya dia masih di Iya, kalian masih di masih. fase yang itu tuh. Cuman at the same time ya kita juga tahu sih pasti Kita orang paham, tuanya kita nggak nggak mungkin ngomel, nggak nggak apa. mungkin Iya, mau dia nangis juga gitu. Bener. Iya. Atau hal-hal yang kayak misalnya kita lagi liburan terus Alia belum buang air besar, udah Nah, 3 itu ribet hari. kan? Nah itu kayak kok dia belum buang air Kepikiran besar? terus Gitu, jadinya. iya, kayak gitu. Oh, ngerti. Iya, Jadi iya. makanya gue 2 tahun sekali pun sebenarnya juga karena itu selain ngumpulin duitnya ya budgetingnya juga buat ya biar lengkap lah, tambah gede lagi gitu. Oke. Next destination apa nih yang kepikiran? Gua nggak pernah suka yang jauh-jauh. Jadi dekat Tokyo. Paling Perth sih atau Selalu ke Hokkaido. Australia karena kuliah di sana ya. Iya, seneng aja. Udah dapat luar negerinya juga kan deket tapi Iya, kan. iya. Gitu. Kalian mau kemana? Lah, Timor Next. Leste deket kok, dapat luar negerinya. Bisa. Bener sih nggak salah. bisa. Kalian mau kemana next? Belum tahu. Kita mau ke London. London. Kita tuh sering ke London untuk nonton musikal. Iya karena kan kita suka musikal. Oh iya, gue Karena ngeliat pusat juga musikal sih. di sana kan. Jadi ya sana dan New York kan. Jadi Apa kita Tapi New York jauh musikal banget. terbaik yang pernah kalian tonton? Wicked bukan? Enggak sih. yang Wicked ini bagus film banget. atau ini film musikal atau musikal teater? Musikal teater. Teater. Wicked bagus banget. Cuman kalau aku ada namanya Dear Evan Hansen. Apalagi tuh? Dear Evan Hansen. Itu wajib nonton sih. Itu wajib nonton. Apa tuh? Tentang apa? Dia BTW dia apa ya? mau ke Singapura. Iya, dia mau ke ke Singapura Oktober November ini original cast. Oke. Jadi tahun lalu dia sempat tayang di Singapura tapi dengan cast Singapura. Bukan berarti lebih jelek. Iya. Cuma ini cast yang dulu Original. tayang di New York mau datang ke Singapura. Cast-nya orang Amerika semua. Iya, Broadway. Lupa yang New York cast atau yang West London End. cast karena itu Oke. selalu 2 hal berbeda kan. Dia mau ke Singapura ya? Menarik tuh. Singapura akhir Iya. tahun. Nanti apa kita nobar nih berempat sambil kita cari pedal di Singapura? Kalau ada ya, ada nggak sih ada Singapura? Ada kali. Sama apa ya? Ada sih. Nah, kamu tuh sekarang namanya suka Mrs. Doubtfire. Kan tau kan Oh, filmnya? tahu. Nah ini musikalnya bagus banget. Oh iya, Bagus banget. dibikin musikal. Iya, itu kids friendly banget lagi. Nah, karena kalian riset sekalian ya. Benar. Devil Wears Prada ada musicalnya sekarang. Oh, gua pikir kayak kalau turunan itu kayak lebih generik gitu, nggak juga ya? Enggak, Enggak. Bener-bener bagus banget gitu. sangat bagus. Banget. Oke, Lion King karena anak gue suka Lion King. Lion King sangat bagus. Bagus banget. Wajib. Pokoknya kalau ada Lion King ke Singapura wajib nonton. Bagus Oke, banget. oke. Dia sangat child friendly. Frozen kita belum nonton ya. Pengen nonton sih sebenarnya Frozen. Iya. Katanya bagus banget produksinya. Cuman Lion King I would watch it again. Ya. Oke. Walaupun waktu kita nonton terakhir ada anak-anak Depan teriak-teriak ya di depan kita. Depan kita ada anak umur 7 tahun Kayaknya mereka semua. sebel dibawa ke situ gitu dan emaknya maksa nonton nggak nonton udah bayar mahal-mahal. Dianya udah kayak, "Ah, kita kapan pulang sih?"
It's okay. Lu tau gak sih Ya, anak yang memang kita. tiap 5 menit gerak ganti posisi jadi kayak gini, asli gini. Karena dia bosen Iya, kan. dia bosen. Karena dia bosen kan. Dia bosen. Nggak, kayaknya dia lagi cranky juga. Adanya suka banget. Aku sampai hafal tuh aku sekeluarga. Karena aku Iya. sering banget ngeliatin, kenapa senewan banget sih nih anak-anak di depan. Tapi begitu nanti kalian punya anak, kalian akan datang ke Playtopia, ke bumi, Kidzania. Itu lebih Zootopia. chaos lagi tuh pasti tuh. Karena gua aja kalau namanya anak gua maunya paling ada di pinggir aja deh nontonin doang gitu. Karena tuh ada yang teriak, ada yang ini, ada yang apa gitu. Kita tuh kayaknya mau repeat kembali ke all jokes aside ya. Kita tuh kayaknya mau repeat all the questions yang dulu kita tanyakan sebelum menikah. Setelah menikah apakah jawabannya sama gitu. Oh itu menarik. Iya. Jadi kita bakal compare. Apa yang menurut lo bakal berubah? Pertanyaan apa? Anak kali ya. Oke, Kita gimana? soalnya sering dapat question tentang anak, kayak misalnya Ini ya, anak boleh flexing ini ya? iya banyak banget ya kayak Iya. boleh nggak anak ini, anak itu gitu. Dan aku selalu bilang waktu syuting All Jokes Aside kayak guys, take it with a grain of salt ya, gue belum punya anak gitu. Oke. Jadi kayak Oke. mungkin gue ngomong gini sekarang, we never know ntar pas gue udah punya anak nggak ada yang tahu gitu. Menurut lo anak lo boleh flexing nggak? Oke, kita coba deh yang ini dulu ya. Coba. Anak boleh flexing atau enggak? Oke. Rame tuh, Waktu itu jawaban kalian apa? nggak boleh. Nggak boleh. Berbeda, aku bilang boleh asal itu pencapaian. Karena flexing kan tergantung siapa yang lihat. Oke. Bisa aja saya beli gitarnya Avenged Sevenfold. Itu bagi saya sebuah pencapaian karena saya jago main gitar. Aha. Tapi orang lihat kayak, wah dia lagi pamer gitar mahal nih, Ya kalau kayak flexing gitu-gitu gitu. aku nggak apa-apa. Oh Cuman berarti kalau konteksnya barang nih? kekayaan lah pokoknya. Oh. Gitu. Flexing yang the common urban definition flexing. Oke, kayak, flexing "Weh, kekayaan ya." Yes, kayak gitu. Kalau buat gue pribadi, memperlihatkan kayak ini buat gue ya. Iya. Memperlihatkan kekayaan tuh ada resiko-resiko yang terkait dengan itu. Gitu. Orang pajak. Bukan. SP terapi, SP terapi. Sama kan SP juga terapi terapi, dong, SP kita terapi terapi dong. SP terapi dong. SP terapi. Resiko-resiko contoh kayak misalnya kejahatan. Iya. Contoh kayak misalnya ya apalah orang tahu bahwa anak ini punya uang. Iya, Gua kayaknya Ngerti. gue lebih ke resiko itu kalau buat gue. Tapi kalau argumen gue adalah kalau kalian punya karya atau punya keahlian atau kehebatan, perlihatkanlah Oh, iya. di mana-mana gitu. Iya, iya. Karena itu Setuju. calling card Iya. kan, itu calling card kita kan, Iya, benar. supaya kita dilihat orang. Ini konteksnya portfolio kita lah gitu. material banget sih. Kalau material Iya. buat gua kayaknya Mobil enggak karena gitu. resiko itu. Oke. Anak lo baru nabung, akhirnya dia berhasil membeli Ferrari pertama dia. Boleh nggak dia post Ferrari dia di IG itu? Nah, ini karena itu belum terjadi juga ya. Iya. Siapa tahu akan. Oke, karena belum terjadi juga, mungkin jawaban gue bisa beda juga nih. Iya, iya. Sama nih. Dia baru punya duit. Pokoknya Nggak, dia dia udah nabung nih, udah dapet nih, nabung dapet lama. Dia Umur dapat berapa? 10. Umur berapa? Dia di 17 dapat 10 M, terus dia kayak 17 tahun. 17 tahun atau 19 tahun. pas kuliah ya, pas kuliah dia kerja nih, dia ada side hustle. Iya. Kuliah side hustle berhasil beli Ferrari. Oke. Kalau 19 tahun itu buat gua he atau she is her own person sih. Udah adult. Jadi iya. Sama kayak gini, gini. Setiap kali anak gua ada dua nih, ada Alia sama Aca nih. Setiap kali anak gua dapat endorse, itu pertama gua tanya dulu tuh, mereka mau apa enggak? Kalau mereka mau, kita ada red card sendiri buat dia. Semua uang mereka itu gua taruh di saham dan reksadana saham. Karena umur 17 tahun, gua kasih fee-nya buat mereka. Oh, oke. Dan iklan mereka udah lumayan banyak. Iya. Mereka bakal kaget tuh nanti. Nah, sempat ada pembicaraan Anissa sama gue. Kita nggak mau keep aja ya uang itu ya, sampai kita bisa pastiin bahwa ketika uang itu nanti cair, mereka nggak aneh-aneh. Iya. Mereka nggak apa segala macam. Nah ini argumen gue. Kalau mereka udah adult, udah di atas 17 lah ya, 18 gitu ya. Buat gue, kalau sampai uang itu cair dan mereka berarti kita yang salah. Jadi paham nggak sih maksudnya? Ngerti. Ya. Kita ngedidiknya gimana selama ini Nah. bisa sampai kayak gitu. Jadi artinya ini konteks yang soal ini ya duit Iya, endorse iya. ya. Buat gue artinya ya gimana caranya gue nggak mau mereka menyalahgunakan uang itu gitu. Itu aja sih kalau buat gue. Ngerti. Gue bener-bener
ya takut banget anak gue terlalu nyaman sebenarnya. Oke, lo juga punya ketakutan yang sama mungkin. Gue baca satu buku, namanya The Opposite of Spoiled. Jadi kebalikannya manja. Yang nulis adalah New York Times, seorang wartawan New York Times yang punya uang, dan ketakutan dia adalah anaknya jadi manja karena uang. Satu buku full ngebahas itu. Jadi dia ngajarin gimana caranya mereka jadi punya empati, apa segala macam. Karena itu biggest fear gue. Gue takut anak gue jadi mendefinisikan kehebatan dia dengan berapa uang yang dia punya. Dan nih hidup mereka nyaman banget ya. Kayak ya kalau gue sih ngeliatnya nyaman ya. Gue tuh lumayan kaget juga ketika kita lagi mau ke Anyer, terus si Alia kebelet kencing ya kan. Terus kita mampir Alfamart, minjem WC-nya. Terus gue denger dari luar, dia nanya ke mbaknya, Sus ini kok WC-nya nggak ada? Ini WC-nya. Nggak ada WC. Dia nggak tahu WC jongkok, Pak. Oh wow. Oh wow. Serius? Seumur hidup dia nggak pernah ngeliat WC jongkok. Jadi ini apa gitu? Dia bingung kayak, dia langsung mikir, apa yang harus kulakukan? Iya. Terus adanya habis dia kencing kan adanya masuk mau buka celana depan ember, bukan di situ. Oh my god. Bukan di situ tempatnya. Oh gitu. Nah abis itu gimana tuh? Dijelasin. Dijelasin. Nah akhirnya gue sama Anissa tuh mencoba untuk apa ya kayak, oke, ini kita gimana ya caranya supaya ya anak-anak nggak tahu juga atau bisa punya konteks yang lain selain kehidupannya dia gitu. Pak, ini temannya di sekolah aja. Itu gue udah nggak ada yang gue hafal namanya. dia ya aku, sekolah di mana sih? Sekolah apa? Ada sekolah internasional di dekat rumah gue. Oke. Apa? Iya, aku habis main sama Dayong, sama Jihyun, sama Jefferson gitu. Bambang itu nggak ada tuh. Jadi orang Indonesia-nya tuh dikit banget gitu. Di sekolah inter ya. Iya, artinya itu kan lumayan worry juga sih gitu. Paham nggak sih maksudnya? Paham. Terus gimana apakah nanti dia bisa nge-grassroots? Karena ketika nanti dia ke dunia Indonesia, ketemu orang-orang Indonesia bakal kaget. Dari kecil ketemunya selalu orang luar ya gitu kan? Mungkin itu salah satunya itu. Tapi ya artinya itu, meskipun gue pas kecil juga dibesarkan dengan keluarga yang menengah atas juga gitu ya. Artinya ada hal-hal yang gue juga nggak paham secara kontekstual, tapi kayaknya untuk nggak tahu WC jongkok itu kayaknya lumayan absurd deh gitu menurut gue. Ya itulah salah satu kekhawatirannya sih. Nggak, gue mau nanya tadi soal buku tadi ya, buku tadi. Kalau buku tadi itu lu nggak baca tapi lu lihat lewat di TikTok dalam bentuk 2 menit, lu bakal terima advice-nya nggak? Atau lu tetap harus ke bukunya untuk baca, untuk dapat ilmunya? Baca. Padahal TikTok itu bisa merangkum dalam 2 menit semua hal yang dikatakan oleh buku itu dalam 2 menit. Bener, jangankan TikTok, kan juga ada website yang rangkum semua isi buku juga Sparks tuh. Note. Iya itu ya, Sparks Note. Dulu gue sekolah pakai. Gue ada aplikasi di HP namanya Blinkist. Blinkist. Iya tuh. Pakai Blinkist juga nggak? Ada, pakai Blinkist juga. Gue subscribe paling mahal gitu supaya gue bisa ngerangkum buku-buku. Tapi dia 20 menit ya, masih 25 menit. Bener. Iya. Tapi kalau buat gue lebih baik gue baca. Karena dia suka ada case study-nya, itu nggak ada. Nah ini menjawab long form tadi. Ya itu. Ini maksud gua. Sebenarnya isinya tuh sama, isi TikTok 2 menit dan buku ini tuh bisa sama. Cuma entah kenapa terasa lebih komplit aja gitu yang long form. Betul. Abis baca tuh kayak kita lebih paham. Padahal infonya sama, kan yang ini versi rangkuman, ini versi panjang. Bener. Nah itu kenapa aku suka banget bikin long form. Bener. Aku pingin banget orang tuh paham, bukan cuma tahu. Kalau orang scroll itu orang tahu. Iya. Aku suka bikin orang paham, itu aja. Tapi long form tidak akan pernah mati sih, argumen gua. Semoga ya. Argumen gua. Please Gen Alpha. Karena, please nonton yang long form. Karena orang butuh juga tahu kedalaman. Iya. Orang butuh kedalaman itu tahu. Ya. Ini pasti ada nih yang nonton dari depan sampai habis, ada pasti. Semoga. Karena dia pengen Kamu juara. pengen kedalaman itu. Gitu. Iya. Karena, kamu juara. Tapi terakhir ada yang soal anak lagi nggak yang kita bisa elaborate nih? Ada ya. Pertanyaan apa? Gadget kalau nggak salah ya. Oh, menarik. Umur berapa boleh punya sosmed? Punya sosmed. Punya IG sendiri, ya kan? Gadget sih sebenarnya gadget. Oh, megang HP ya? Gadget. Terus abis itu jadi ke punya sosmed. Jadi bahas dua-duanya. Oh, kalau jawaban kalian? Kalau punya sosmed kamu kayaknya teenager ya?
punya sosmed. Kalau gadget tuh kalau nggak salah kita waktu itu refer ke WHO. Oke. Kalau nggak salah umur yang di bawah 2 tahun tuh cuma boleh sejam yang gitu. Oh iya, tahu. Kita pokoknya tahu. refer ke WHO waktu itu. Oke. Sama, lu juga gitu berarti? Cuman again Gadget ya? kita waktu itu ngomong juga, cuman kita nggak punya anak ya, nggak tahu Bener, nih bener, ntar bener, gitu. bener. Cuman waktu itu kita bilang idealnya kita maunya ya refer ke WHO yang segini-segini. Entah kenapa angka di otak gue tuh selalu 16 sih. 16 tuh kayaknya angka yang Sosmed baik kan, untuk kalau dia Iya, nggak sosmed. bisa punya sosmed. Oke. Kalau gua yang pertama gadget itu kita kasih di hari Minggu. Oh oke. Jadi tiap Oh. hari Minggu itu hari mereka main gadget. Terus Senin sampai Sabtu? Nggak pegang At all. sama sekali at all. Minggu bebas selama Minggu apapun. bebas selama apapun. Oke. Tapi kan diselingin makan apa segala macem. Ini sedang terjadi sekarang? Iya, sudah Wow. setahun lewat kok. Kenapa wow? Wow. Kenapa Karena wow? jarang. Banyak orang tua Banyak ngasih banget iPad yang- aja ke iya. anaknya dari Senin sampai Minggu gitu. Iya. Kalau buat gua harta terbaik anak-anak itu imajinasi buat gua. Iyalah. Setuju. Jadi gua akan membuat gimana caranya mereka di rumah bisa bermain dengan imajinasi mereka. Makanya ruangannya mereka ada playroom gede, terus ada banyak mainan, anak-anak gua ngoleksi mainan, dan tiap malam sebelum tidur kita role play. Oke, hari ini kita baca ini, kakak mau jadi apa, Aca mau jadi apa, terus pakai suara-suara, acting-acting gitu. Itu setiap malam. Hampir tiap malam. Dan Bang Radit selalu involve. Nah, kalau aku hampir tiap malam. Oke. Tapi kalau dibacain buku itu setiap malam. Oh. Yang bisa role play kan gua ya di Iya, rumah. iya. Maksudnya mbaknya atau mamanya kan Iya. nggak seintu gua lah kalau lagi role play. Nah kita role play bener-bener role play beneran gitu. Kadang-kadang gua balikin, kamu storytellernya mau cerita apa hari ini? Papa jadi Naratornya apa? gitu. Naratornya. Oh. Tapi ya absurd. Iya. absurd. Tapi gua happy banget karena imajinasi mereka tuh bermain banget gitu jadinya. Iya. Nah, sekarang nih jujur ya, ini gua baru cerita nih. Jadi hari Minggu itu kan boleh bebas pegang gadget, which is iPad. Tapi mulai 2 minggu yang lalu kita udah nggak bolehin mereka megang iPad di hari Minggu, tapi hanya nonton di TV. Oh. Berubah peraturannya. Oke. Kaget orang shock tuh. Iya. Ada perubahan regulasi Anak gua ya. tiba-tiba. Anak gua kebetulan tipe yang kalau dikasih tahu mereka dapat pemahaman dan mereka ngikut. Oke. Itu tipe anak gua. Enak dong. Sementara itu reasonable, Ya. mereka ngikut. Nah, reasonnya adalah kita kadang nggak lihat apa yang mereka tonton. Nah, ada kasus di sekolah, ada anak yang ngomongnya kurang bagus lah gitu. Gara-gara nontonnya. Nah, ketika ditelusuri, ya dia tiap hari megang tontonan, terus keluar tontonan itu. Oke. Nah, akhirnya kita, ini sebenarnya lebih ke Anissa sih. Ke Anissa bilang, kalau gua tetap kayaknya nggak apa-apa iPad, kan ada YouTube Kids ya. Kalau gua ya. Nah, tapi Anissa bilang, mendingan nonton aja di TV. Jadi kita bisa lihat juga dia nonton apa. Dan mereka nggak apa-apa tuh. Nggak Dari apa-apa. yang tadinya iPad bisa interaktif jadi cuma boleh TV, mereka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama kita jelasin. Sama kayak makan yang manis-manis, super manis tuh. Paling Sabtu Minggu doang juga. Oh gitu. Jadi, tapi karena kita selalu jelasin bahwa nanti kamu kebanyakan gula, kamu jadi sugar rush, nanti kamu ini segala macam. Ternyata pemahaman yang kami dapat adalah anak itu selama diajak ngobrol kayak orang dewasa, mereka bisa bernalar dan memahami. Oh. Ketimbang kayak Instruksi aja gitu. nanti mata kamu akan Oh. ini loh, Ditakut-takutin. Ntar keluar keluar darah air, loh. iya, Iya, jadi iya. meledak loh, gini-gini. Oke. Tapi kita benar-benar bilang, kalau ada tontonan yang tidak bagus, mama tidak tahu, nanti kamu nanti ini segala macam. Gitu. Tapi ya kebalikannya Iya, iya, kadang-kadang ya kayak argumen juga suka ada. Anak gua 6 tahun kan, udah mulai kayak, Papa, it's not fair. Kenapa Papa boleh nonton pas gini? Walaupun ada kayak gitu-gitu juga. Iya, pastilah, pasti. Ada perlawanan Ada sedikit pushback-nya ya. lah pasti. Iya, walaupun kadang-kadang ada yang kayak gitu-gitu. Tapi pada akhirnya mereka memahami sih. Oke. Itu sih pengalamannya. Oke. Itu Ya perspektif kita yang nggak menarik. Ya. kita nggak tahu ya karena kan kita belum punya anak jadi Iya, kita tadi kan yang di awal kan. jadi kita bilangnya ya idealnya seperti itu cuman again ya we never semoga bisa. Tapi bagusnya kalian udah ngomongin. Kita nggak pernah ngomongin yang soal anak iPad ini. Oke. Sehingga kita learning by doing juga dan paham bahwa ini kayaknya kalau anak karena sempat juga tuh tiap kali makan dikasih iPad tuh sempat Oh sempat ada tuh. fasenya. Iya.
nggak kalau kayak gini kayaknya kurang oke deh. Coba kita cek yuk. Kayak tadi kan ada WHO Galtan, kita kan nanya dokter lah ya. Nanya segala gini-gini. Oh ya udah, mulai hari itu ada peraturan ini. Kalau kalian kan udah tahu duluan. Iya, mudah-mudahan ya. Maksudnya mudah-mudahan bisa diterapin gitu. Iya, paham sih. Kita semuanya sih kita diskusi. Tapi yang susah nih kayaknya dia nanti sama anak sih, sama kayak gue. Strict banget gitu. Enggak, malah justru lemah. Oh gitu. Gue lemah banget lemah gue. Masa sih? Iya, lu juga bakal kayak gitu kira-kira? Gak tahu ya. Mungkin ada potensinya sih kamu. Gue mau dia masuk NBA soal anak gue, jadi gue bingung. Gimana secara genetika dia bisa 2 meter? Itu gue udah mikirin dari sekarang Iya, sebagai itu orang dia tua. mikirin banget loh Bang Radit. Gua kayak, dia mau makan apa ya biar dia bisa 2 makan meter? apa? Karena kamu pendek, dia ngomong Bener. gitu. Jadi dia tuh pengen gimana ya biar anak aku tinggi Gue banget. 171, gue mau dia bisa 198. Gue lagi mikir gimana caranya. Tapi katanya kan ada asupan-asupan. Ada. Nah itu kita Terus akan kita sempat jalankan bahas juga semuanya. kalau dia nggak mau gimana di NBA gitu. Dia pengen Oh banget iya main lagi di kalau dia NBA. nggak mau ya. Iya. Itu sih, itu kalau dia nggak mau itu sih, Iya. itu kita dilema pasti di situ tuh. Kita kalau pembahasan tuh paling panjang gitu ya, anak sama finance. Finance tuh lebih panjang sih. Iya. Iya. Oke, Financial wah, lebih panjang. ini kita nggak berasa nih jadi Iya. jauh banget. Next buat kalian apa nih? Ada project-project berdua kah atau emang mau liburan lagi kah atau? Polarisasi lagi. Oh iya, Pengennya. bukannya mau ada keluar kota ya waktu itu ya? Pengennya. Oke. Cuman masih didiskusikan. Nggak, kita polarisasi lagi ada movement underground sih. Jadi polarisasi tuh teaternya tuh direkam sebenarnya. Jadi penampilan kita, latihan terakhir kita tuh kita rekam. Ada digitalnya, ada digital Ada versi asset-nya. digital Uh-uh. yang terinspirasi rekaman musikal Hamilton di Disney Plus adalah. Jadi Iya. cara mereka ngerekam Hamilton, kita ngeliat oh angle-nya ini, kameranya sudut-sudutnya ini. Kita replikasi untuk polarisasi. Oke. Jadi proper, bukan cuma satu kamera. Tau gak sih kayak ngeliat teater dari depan Iya. 2 jam Diceplok Enggak, ya. ini kayak film, jadi kayak cuttingan film. Oke. Pertanyaan gue kan gue nonton polarisasi. Ya, Itu lo rekam nggak sebenarnya? direkam. Tapi bukan gaya Hamilton. Gaya Hamilton. Yang gue nonton. Oh enggak, bukan karena waktu yang lain, di waktu yang lain. Oh, Oke. Bang Radit nonton yang satu ya? Nonton polarisasi yang 2 kayaknya deh. Leg 1 Yang apa leg Oktober 2? atau yang Februari ya? Februari. Pasti lupa kalau ditanya Gue yang lupa ini. kalau bulannya sih Februari. Leg 1 Februari ya. tuh. Oh. Kita leg 2. Nah, ini kita rekam. Nah, kita tahu karena muatan yang mungkin ada politis-politisnya. Walaupun nggak bahas nama real ya. Ya. Pasti nggak bisa ke bioskop, nggak bisa kemana-mana. Kita lagi ada pergerakan, kita screening ini di kampus-kampus. Dengan tujuan orang bisa tahu cara ini jadi pindah banget dari all jokes aside ya. Tapi orang jadi tahu tim marketing presiden di pemilu berikutnya. Oh, artinya emang buat sosial. Iya, pengen message-nya ditangkap sama lebih banyak orang lagi aja Oke. gitu. aja Karena sih. kemarin GBB kan yang nonton bukan cuma ya, Iya. kita bersyukur yang nonton 10.000 sampai 12.000 orang, Itu lupa banyak. angkanya. Iya, banyak itu sih. Banyak banget. Cuma kita dulu upload Epic Rap Battle yang nonton 60 juta. Nah kita jadi ada dilema itu tuh. Kita mau bermain di game Offline apa yang online? nonton 60 juta orang atau yang nonton 12.000 orang gitu. Oke, gua pikir alasannya komersial, artinya lo mau bikin digital download atau apa enggak? Sosial dulu. Oke. Sosial dulu. Kenapa nggak lo? Nah ini gue suka nih, ada bisnis input. Karena sama Radit tuh selalu gitu, tiba-tiba kenapa nggak diginiin? Ya enggak, gua yang ini aja nanya aja. Kenapa nggak dibikin satu server di mana lo upload si videonya dan orang bayar misalnya katakan lo ngambil margin cuma 20% dari biaya server, jadi lo bisa jualnya kan nggak terlalu mahal gitu. Itu sebenarnya kita udah ditawarin beberapa kali. Sama apa? Sama ada platform-platform lah. Oke. Cuman kita kayak waktu itu masih gatekeep kayak aduh ini offline banget nih babynya gitu. Sayang banget kalau online, takutnya kayak either ntar orang nangkepnya beda atau kayak tiba-tiba- Magicnya beda. Iya, magicnya beda. Terus kita sempat ada ketakutan orang jadi dapat bajakannya juga. Tapi kan ini di luar bajakan ya. Si Hamilton works kan? Di Disney Plus works banget. Iya. banget sih. Maksudnya itu berarti ada contoh yang bisa tuh satu. Kalau bajakan kita bisa proteksi dengan daftar seluruh isi videonya. Iya. Jadi bukan cuma nama polarisasi di Haki ya, Ya. tapi seluruh konten video bisa kita proteksi sebenarnya. Oh, sama ada satu lagi consideration terbesar. Heeh. Kita kayak belum mau stop offline-nya. Oh, Gitu. itu Jadi yang paling ini. Itu consideration Takutnya kalau terbesarnya. udah ada online, orang kayak Kita udah ngapain? nggak mungkin lagi kita either tour atau rerun lagi karena kan ya orang pasti Orang kayak udah ngapain gue nonton bayar online. 300.000 kalau gue bisa bayar 30.000 Iya, misalnya gitu. online Ya, gitu kan. paham. Itu sih. consideration terbesar sih kemarin. Berarti apakah akan ada tour?
Ya itu masih dipikirin ya. Teater tuh emang mahal lah produksinya, kayak produksi film, kayak produksi film. Iya Pak, gue ngelihat lu kayak ini berapa duit ini? Karena kan gue ngerjain off air juga. Iya. Iya. Lu bayangin gak gue bikin show sendiri? Lu berapa orang gitu? Iya, Gue iya, bakal iya. gila nih berapa orang? Gue biasanya cuma sendiri doang begini Sebenarnya yang stand like up. 2 lebih gong lagi Bang Radit. Oh. Setnya tuh lebih Kita mahalin gila lagi ya. Ada set-set gede gitu. Oke. Itu yang lumayan. Oke. Set sih lumayan banget sih. Oke. Karena itu kan kita nggak first juga sih, tapi kayak itu project bareng kan soalnya. Gitu. Itu salah satu project gede bersama. Iya iya iya. Gitu. iya. Siap. Oke, mudah-mudahan ada lagi ya polarisasi ya. Amin. Mudah-mudahan, amin. Terima kasih udah mampir ke sini. Good luck juga buat semua konten-kontennya. Thank you semuanya udah nonton.